Haleluya, shalom shalom warga kerajaan Allah. Saat ini adalah saat yang penuh sukacita untuk kita bersemangat karena kebaikan Tuhan luar biasa buat setiap kita, amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama. Kita memberikan pujian kita, syukur kita bagi Raja kita, haleluya. Amin. Kita mau menari buat Raja kami, haleluya. Sama-sama dengan pujian ini kita naikkan bagi Raja kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama lambaikan tangan, glory haleluya. Glory haleluya, amin. Glory haleluya. Lebih bersuka cita katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Dari awal sama-sama katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama lambaikan tangan, glory haleluya. Glory haleluya, amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, glory haleluya. Glory haleluya, amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Tuhan, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, yaitu firman-Nya, yaitu firman Allah, haleluya, yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama dari awal katakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sama-sama serukan, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi
jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus salah kami, menebus juru selamat. Sama-sama katakan, yaitu firman-Nya, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah sang penebus dan juru selamat kami. Amin Tuhan. Kami tidak akan pernah merasakan takut sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kaulah penolong kami, Kaulah batu karang kami yang teguh. Haleluya. Sama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak sebab Kau besertaku, Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan iman serukan, Yesus memberiku, Yesus memberiku
di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini kami sudah boleh memuji menyembah-Mu, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kudus, kuduskan kami ya Allah. Layakan kami, hamba-Mu yang menjadi saluran berkat dalam urapan Allah. Dan setiap kami yang akan mendengarkannya diberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, seluruh waktu ini kami dedikasikan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena penyertaan, tuntunan dan perlindungan Tuhan. Kita masih ada dan kita masih bisa menikmati hari-hari hidup sampai hari ini. Bahkan kita boleh memasuki di akhir daripada tahun ini di bulan Desember. Kita percaya itu karena kemurahan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sebab Dialah yang layak menerima semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara dapat menangkap atau mengikuti ibadah ini, baik saudara yang ada di rumah, bahkan yang ada di perjalanan, yang sedang berada di homestay, yang sedang berada di penginapan atau dimanapun bahkan di rumah sakit. Mari kita sama-sama menenangkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan bawa dengan satu tema kecil, berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat apa yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan yang terkutip di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, bagian A, dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Alegori, gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk dua siklus kehidupan yang senantiasa ada dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, gambaran seperti sebatang pohon. Yang suka atau tidak suka, sebatang pohon ketika hendak memberikan hasil ataupun buah, maka pohon itu sungguh-sungguh harus berakar. Fungsi daripada akar itu adalah pertama, bisa untuk menahan goncangan angin deras. Yang kedua, bahwa fungsi daripada akar itu sendiri adalah untuk menyerap sari-sari makanan dan yang akan disalurkan ke batang pohon, cabang, ranting, dan yang pada akhirnya pohon itu akan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, dan alegori yang kedua ataupun perumpamaan yang kedua seperti pondasi atau yang dibangun di atas Dia. Maksud daripada ini Bapak Ibu Saudara, sebuah bangunan ketika pondasinya kokoh kuat, sekalipun itu dibangun di tepi aliran sungai, maka tempaan ataupun guncangan air yang menerpa daripada pondasi itu, maka rumah itu tidak akan pernah tergoyahkan. Karena apa? Dia dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, dengan perhitungan campuran yang mantap dan betul-betul mengikuti perhitungan daripada arsitek itu sendiri. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap berakar di dalam Dia, tetap hidup dan terus bertekun di dalam Dia, maka yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan saudara dan saya bahwa kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ada di dalam Dia dan Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, hidupmu itu berarti bahwa kita ini sedang berjalan, sedang bertindak dan sedang melangkah atau melakukan segala sesuatu itu di dalam Dia. Bayangkan saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam perjalanan hidup ini, waktu kita menyadari Yesus ada di dalam hidup kita, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu bermuara
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap di dalam Dia, itu berarti ada kemungkinan bahwa orang percaya suatu waktu bisa meninggalkan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan? Rasul Paulus menulis surat Kolose ini kepada jemaat yang berada di Kolose sebagai wejangan, sebagai peringatan bahwa mereka harus sungguh-sungguh mempertahankan iman percaya mereka di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Karena ketika itu jemaat yang ada di Kolose sedang diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran atau guru-guru palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini adalah bagaimana agar kita dapat berakar di dalam Dia. Dia di sini berbicara tentang pribadi Kristus. Dia di sini berbicara tentang Allah yang datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Bagaimana agar kita bisa berakar di dalam Dia? Konsep yang pertama yang akan kita pelajari bersama bahwa kita harus hidup di dalam Dia. Apa yang dikutip di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Artinya di luar Yesus Kristus, saudara dan saya tidak bisa melakukan apapun juga. Di luar Yesus Kristus kita tidak bisa mengalami kehidupan atau makna hidup yang sesungguhnya. Di luar Yesus saudara dan saya tidak ada dan tidak pernah bisa menikmati karya daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman mau menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah ada di dalam Dia. Kita sudah ada di dalam Dia. Dalam sebuah rumah tangga, ketika ada papa mama anak-anak, maka itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Apapun strategi daripada orang-orang yang mau menghancurkan keluarga itu, maka sang papa, sang mama harus juga mempertahankan kehidupan keluarga itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, waktu kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini sudah ada di dalam Dia, maka kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Waktu kerinduan Allah, saudara dan saya harus hidup seperti Yesus Kristus telah hidup, seperti apa yang dicatat di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus ada di dunia ketika itu? Dia mencari yang terhilang, menyembuhkan yang sakit, memulihkan mereka yang mengalami kehilangan, yang mengalami duka cita, mereka yang mengalami tekanan persoalan dalam hidup ini. Ada satu hal yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan, bahwa kasih Allah itu harus kita manifestasikan dalam kehidupan kita kepada dunia ini sebagai perwujudan bahwa kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, untuk kita bisa memanifestasikan siapa yang ada di dalam hidup kita, atau kita mau mewujudkan bahwa sebenarnya kehidupan kita adalah kehidupan yang dikuasai, atau sentral kehidupan kita ada pada Kristus Yesus, maka salah satu sifat daripada Allah, yaitu kasih itu harus juga kita wujud nyatakan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita sedang merayakan kasih Allah yang besar, karya Allah yang luar biasa bagi dunia, untuk penyelamatan,
Nah, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai wujud daripada kasih Allah yang sempurna. Waktu kita menyadari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, maka sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kasih yang kita nikmati daripada Allah itu sendiri juga kita harus nyatakan bagi setiap mereka yang sedang membutuhkan perhatian, pertolongan, kasih sayang daripada Allah melalui kehidupan orang-orang percaya yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, sebab di dalam Dia kita hidup. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, sesungguhnya waktu kita sadar sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita putuskan, waktu kita menyadari bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus, maka kita akan melakukan dan mempertimbangkan dengan sebaik mungkin. Dalam pengertiannya adalah bahwa segala sesuatu yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan bermuara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam artian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan ketika itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah untuk terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi di dalam dunia hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga seharusnya menyadari bahwa ada tugas-tugas yang diembankan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak hanya sebatas merenungkan firman Tuhan, tidak hanya sebatas melakukan firman Tuhan, tetapi kita juga harus membagikan kebenaran dan kebaikan Tuhan bagi setiap mereka yang sedang membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam Dia, sehingga kita dapat mewujud nyatakan bahwa sebenarnya kita sedang berakar di dalam Dia. Akar itu, Bapak Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, tidak pernah nampak keluar, tetapi selalu nancap ke dalam untuk mencari sari-sari makanan, mendapatkan unsur hara tanah yang terbaik, dan akhirnya menyalurkan itu kepada pokok daripada pohon, dan dari pohon itu menyalurkan kepada dahan, dan daripada dahan itu disalurkan pula kepada ranting, dan akhirnya bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berakar di dalam Dia. Yang kedua, bahwa hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Tetap artinya tidak bergeser, tidak mundur, tidak beranjak daripada kondisi atau keadaan yang awal. Sebagaimana kerinduan kita yang ada dalam hati kita adalah hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan dari setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Maka suka atau tidak suka, maka kita harus tetap hidup di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, dengan demikian bahwa kita harus berketetapan hati untuk mengasihi Tuhan, bahwa tetap di dalam Dia seperti pohon yang kokoh, bukan karena pokok atau batang pohonnya, tetapi karena akarnya merambat masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan sumber air. Sebagai sumber kehidupan, kita harus masuk dalam hadirat Allah supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita harus bisa masuk di dalam rencana dan tujuan daripada Tuhan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita bisa mengerti tujuan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, seperti itulah
gaya hidup orang percaya. Apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dan ayat yang keempat dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Yesus mau mengajak saudara dan saya. Yesus mengundang saudara dan saya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sumber hidup kita, sumber pertolongan kita itu datangnya daripada Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku." Kehendak Tuhan bagi hidup saudara dan saya adalah menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan Dia tidak pernah merencanakan rancangan kegagalan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan kebenaran firman di bagian yang lain dikatakan bahwa saudara dan saya itu direncanakan. Untuk apa saudara? Untuk bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara dan saya semakin naik bukan menurun. Ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Maka mari kita bersama hari ini pertanyakan dalam hidup saudara dan saya, siapakah sentral hidup saudara dan saya? Masihkah pokok hidup saudara dan saya itu kepada Allah? Ataukah kita mulai mengalihkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita kepada hal-hal yang lain? Ataukah karena kita memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, kita mulai menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang demikian? Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Diibaratkan seperti ranting yang tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat kepada pokok pohon daripada anggur itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang ada dalam Tuhan dapat berkata seperti apa yang di dalam Roma 8 ayat yang 31. Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sakit penyakitkah, penderitaankah, pergumulankah, persoalan hidupkah, ekonomikah, rumah tanggakah, kebangkrutan yang sedang kita alamikah? Itu yang akan mengalihkan perhatian kita atau mengalahkan iman kita kepada Tuhan?" Tentunya tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Rasul Paulus menyadari dengan sangat baik bahwa setiap persoalan hidup, setiap pergumulan dalam pelayanannya, dia menyadari bahwa Allah yang memanggil dia di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia, yang akan memelihara dan yang akan terus memperhatikan kehidupannya. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, ketika kebenaran firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang persoalan hidup yang ada, tentang pergumulan hidup yang ada. Apakah kita mau berkata tidak lagi kita mempercayai Allah, tidak lagi kita beriman kepada Tuhan, ataukah kita mulai mundur daripada berharap kepada Tuhan? Tentunya tidak demikian saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Setiap persoalan, setiap pergumulan dalam hidup ini, itu merupakan satu cara di mana Tuhan mau mendewasakan saudara dan saya, di mana Tuhan mau menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, di mana Tuhan mau menyatakan bahwa sebenarnya di balik setiap peristiwa yang saudara dan saya sedang alami, Dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Mujizat itu akan dinyatakan di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Berakar di dalam Dia, artinya kita tidak harus keluar daripada rencana Tuhan. Sekalipun kita menghadapi padang gurun, sekalipun kita menghadapi proses dalam hidup ini, yang pasti bahwa saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Sebab Dia yang berjanji bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya, dahulu, sekarang, kekal selamanya. Bahkan Dia mau berkata, sampai akhir zaman Dia menyertai
kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, waktu kita menyadari pernyataan daripada Rasul Paulus, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus menyadari dengan penuh kesungguhan hati bahwa Allah lah sebagai pembelanya, Allah yang tidak akan pernah meninggalkannya, Allah lah sebagai penasehatnya, sebab Dia Bapa yang kekal, Raja damai, itu yang akan senantiasa memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana agar kita dapat berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, yang ketiga yang saya mau bagikan hari ini adalah, baiklah kita semakin bertambah teguh di dalam Dia. Karena perjalanan hidup ini adalah sebuah pergumulan, karena hidup ini adalah sebuah proses, maka suka atau tidak suka, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kita harus semakin bertekun di dalam Dia, karena Dialah sumber kuat kita. Dialah yang akan terus menopang, menolong, dan memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap bertekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, ada begitu banyak hal yang sedang terjadi di dunia ini, baik itu dari keadaan alam, bahkan kondisi-kondisi yang sedang terjadi di lingkungan hidup kita secara berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, baiklah saudara dan saya tetap teguh dan tak tergoncangkan oleh berbagai ajaran palsu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dengan maksud supaya kita tetap kuat. Sekalipun ada pengajaran-pengajaran yang palsu yang datang untuk menggerogoti iman, percaya dan pengharapan kita pada Kristus, kita bisa menangkapnya, kita bisa menangkalnya, dan kita dapat berkata, hanya di dalam Kristus Yesuslah ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi saksi atau telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun. Waktu kita tetap bertambah teguh di dalam Tuhan, maka ada satu proses yang harus kita lewati. Ada latihan-latihan yang harus saudara dan saya lewati. Ada hal-hal yang saudara dan saya harus kerjakan untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Cara yang termudah adalah dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dengan selalu ada di hadirat Allah melalui doa yang kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita harus tetap bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Ini yang perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ada di dalam kerajaan Allah, maka kita harus menyadari bahwa kerajaan itu tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Dunia ini akan hancur, dunia akan tergoncangkan dengan kondisi-kondisi yang ada hari-hari ini. Tetapi ketika Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, dan waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, 1.000 ataupun 10.000 rebah di sisi kita akan tetap tenang. Sebab kita tahu penolong kita, penyelamat kita, pemimpin kita, penuntun kita, pelindung kita adalah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sebagai ayat penutup, mari kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-14. Sebab kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita bertekun sampai akhir.
penentu perjalanan iman percaya atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukanlah langkah awal, tetapi langkah akhir, di mana seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Akhirnya dia mendapatkan mahkota kehidupan. Dan inilah yang sedang kita nantikan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya harus bertambah teguh di dalam Tuhan, sedangkan saya sedang mengalami pergumulan persoalan dalam hidup ini. Bagaimana saya harus tetap bertahan di dalam iman, percaya dan pengharapan saya kepada Kristus Yesus, sementara doa-doa yang saya naikkan, sementara sakit penyakit yang sudah sekian lama saya derita belum tersembuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus berkata, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apakah soal sakit penyakit? Apakah soal penderitaan? Apakah soal kekurangan? Apakah soal kemiskinan? Lantas ataupun lalu kita meninggalkan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita tidak akan pernah bertekun sampai pada akhirnya? Ini yang menjadi persoalan dan pilihan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, mari kita terus membangun hidup kita, iman, percaya dan pengharapan kita kepada Kristus, melalui kita hidup dan berakar di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar bagian daripada firman-Mu. Tuhan, menolong kami yang rapuh ini. Kami tahu kami lemah. Kami sadar kami tidak mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Supaya kami tetap bisa berakar di dalam Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengajari kami, memberi kami pengertian, memberi kami kemampuan untuk bisa melakukan itu, sehingga kami hidup di dalam Engkau, sehingga kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan terus kami bertambah-tambah teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti. Engkau Guru Agung kami yang agung, yang pasti, yang sanggup menerjemahkan, mengajari lebih jauh daripada apa yang bisa kami dapatkan hari ini. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap daripada mereka yang sedang menyaksikan ibadah ini. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan hidup kami berdoa dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan, mujizat Allah terjadi, pintu-pintu yang tertutup kami katakan terbuka di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami pergumulan untuk pekerjaan mereka, studi mereka, masa depan mereka, kami tahu dengan pasti ketika kami tetap ada di dalam Engkau, kami teguh di dalam Engkau, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau akan bekerja sesuai dengan waktu-Mu. Nyatakan kemurahan-Mu ya Allah, dan berkati daripada setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami ya Tuhan, karena tanpa kekudusan kami tidak berkenan kepadamu. Dan biarlah setiap kami saat ini yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami hidup dalam kekudusan-Mu, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan roti di tangan kanan kita sambil saya membaca kebenaran firman di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-55 berbunyi demikian. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita angkat roti melebihi kepala kita.
tubuh Kristus dicabik-cabik, dihancurkan, sehingga setiap kita yang lemah, setiap kita yang sakit, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dengan iman. Sambil kita mempersiapkan anggur dan kita mengangkatnya seperti kita mengangkat roti atau hosti. Darah Kristus sempurna untuk pengampunan dosa atas kita semua. Dan barang siapa yang percaya diselamatkan. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman. Haleluya. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kami telah bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami terus bersyukur oleh karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah saat ini setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini terus diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Senantiasa mereka menuai kesuksesan dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Setiap apa yang mereka korbankan, setiap apa yang mereka beri untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, entah apa saja untuk membangun kerajaan sorga di muka bumi ini, Engkau yang senantiasa memperhitungkan mereka lewat persembahan kasih mereka, lewat persembahan perpuluhan mereka, lewat persembahan sukarela mereka, atau bahkan persembahan untuk pembangunan. Engkau memberkati, dan biarlah sorga senantiasa terbuka sehingga setiap yang terbaik menjadi bagian mereka, karena mereka takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah Bapak, Ibu, Saudara angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagianmu lewat pekerjaanmu, lewat usahamu, lewat bisnismu, lewat pengabdianmu. Terimalah itu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.